Kita mulai seperti biasa untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama, dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Berdoanya dalam hati saja ya. Oke, silahkan. Oke, bisa dimulai? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat semua. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Nihil, berarti masuk semua ya? Ya. Oke, anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya tentang zat aditif. Oke, zat aditif. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan pengujian ya? Pengujian tentang apa? Makanan yang mengandung boraks. Oke, sekarang Bu Zulfi punya sebuah gambar. Ada gambar apa itu, Rek? Ada gambar bakso lengkap dengan mie, bawang goreng, kuah, ada tahunya. Oke, kemarin kalian sudah menguji kandungan borak pada mie, tahu, dan bakso atau pentolnya. Nah, apakah ada perbedaan bakso yang mengandung borak dengan ada? Apakah kalian sudah menemukan solusi untuk mengatasi hal tersebut? Sudah ya? Oke, anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin kalian sudah membuat solusi untuk mengatasi permasalahan. Sekarang waktunya kita untuk menampilkan solusi pemecahan masalah ke teman-temanmu yang lainnya. Oke. Nah, sebelum itu, seperti biasa, Bu Zulfi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Seperti biasa, siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran? Membacakan saja. Ini seperti biasa, Ririn lagi. Yang lain boleh setelah ini. Setelah melakukan pengujian kandungan boraks pada makanan dan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis dampak penggunaan zat aditif alami dan buatan dalam bahan makanan dan minuman dengan tepat. Oke, terima kasih. Jadi, kita akan menganalisis dampak penggunaan zat aditif pada makanan dan minuman. Nah, kemudian yang kedua, Edi. Setelah melakukan percobaan pengujian kandungan boraks pada makanan, peserta didik dapat mengevaluasi penggunaan zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman dengan tepat. Oke, nanti kalian akan mengevaluasi penggunaan zat aditif alami dan buatan pada makanan dan minuman. Yang ketiga, siapa yang mau? Syahrin, boleh. Setelah melakukan pengujian kandungan boraks pada makanan dan berdiskusi, peserta didik dapat membuat rancangan solusi tentang cara memilih makanan sehat tanpa zat adiktif berbahaya dengan tepat. Oke. Yang keempat, siapa yang mau? Boleh. Setelah melakukan pengujian kandungan boraks pada makanan dan berdiskusi, peserta didik dapat mempresentasikan rancangan solusi tentang cara memilih makanan sehat tanpa zat aditif berbahaya dengan baik. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Oke, Bu Zulfi lanjut. Kemudian kegiatan yang akan kita lakukan ada dua kegiatan utama. Yang pertama, mempresentasikan hasil pengamatan dan hasil karya kalian berupa poster. Kemudian yang kedua nanti
penguatan dan apresiasi dari Bu Zulfi. Kemudian kalian akan membuat kesimpulan dan menuliskan kendala yang kalian hadapi selama proses pembelajaran. Nanti Bu Zulfi akan membagikan kertas untuk kalian tuliskan refleksi atau pengalaman belajar apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran IPA. Nah, nanti tidak usah diberi nama, jadi nanti kalian bebas menuliskan apapun isi hati kalian di dalam kertas tersebut. Jelas? Jadi tidak berpengaruh pada penilaian. Oke. Nah, sedangkan penilaian yang akan Bu Zulfi ambil seperti biasa, Bu Zulfi akan menilai sikap kalian selama kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk penilaian pengetahuan nanti di akhir pembelajaran hari ini, Bu Zulfi akan membagikan soal evaluasi. Isinya ada 10 soal, waktu mengerjakannya 15 menit nanti di akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Kemarin kalian sudah dinilai prakteknya. Sekarang Bu Zulfi akan menilai produk dan presentasi. Produknya berupa hasil karya dari masing-masing kelompok, poster. Kemudian presentasinya yaitu dari masing-masing kalian nanti akan mempresentasikan hasil karya. Oke. Oke, sudah jelas dari penjelasan Bu Zulfi? Ada yang mau bertanya dulu? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke tahap presentasi. Oke. Nah, Bu Zulfi mau tanya dulu, sudah selesai posternya? Sudah. Oke, video dan langkah pembuatannya sudah dikirim ke Bu Zulfi? Sudah. Oke, sip, bagus semua dari kelompok pewarna sampai kelompok pengemulsi. Bu Zulfi lihat tadi hasilnya sudah bagus. Oke, sekarang oke, Bu Zulfi lanjutkan ya. Nah, teknik presentasinya sama seperti pada pertemuan minggu lalu ya. Jadi TSTS. Jadi ada 2 orang yang tinggal di kelompoknya untuk presentasi dan 2 yang lain itu akan keliling ke kelompok yang lain. Masih ingat ya sistemnya? Masih. Nah, bedanya untuk pertemuan kita hari ini akan ada 2 putaran. Kalau kemarin hanya ada 1 putaran, sekarang ada 2 putaran. Jadi semuanya berhak mendapat giliran untuk presentasi. Sudah disiapkan yang mau presentasi? Sudah. Oke, bagus. Nah, sekarang Bu Zulfi lanjutkan. Nah, ini contohnya sama seperti kemarin dari kelompok pewarna yang warna merah. Yang pemanis warna kuning, penyedap warna hijau. Bu Zulfi ambil contoh ini. Nah, dari pewarna ada 2 yang tetap tinggal. Kemudian 2 yang lain kemana? Nah, 2 yang lain pindah ke kelompok pemanis, satunya pindah ke kelompok penyedap. Jadi bergilir, gitu ya. Kemudian kalau sudah nanti baru kloter kedua atau putaran yang kedua pindah di kelompok pengental dan pengemulsi. Dari sini apakah sudah jelas? Jelas? Kalau sudah jelas bisa kita mulai? Bisa. Bisa, oke. Nah, oke, silahkan kita mulai kegiatan presentasi. Silahkan dipilih siapa yang tinggal dan siapa yang bertamu. Silahkan. Oke, anak-anak yang presentasi itu berdiri, sedangkan kelompok yang tamu atau kelompok lainnya silahkan duduk. Oke, silahkan.
Ayo, gimana? Gimana? Ayo, dibagi. Ayo, siapa yang presentasi berdiri? Yang lain keliling. Oke. Ya. Udin minta tolong di video ya, masih semua kelompok nanti di video. Sebentar. Siapa yang kesini? Apa? Bersama? Bersama? Siapa yang kelompok ini sudah? Yang di kelompok 1 siapa? Bukan dari kelompokmu. Yang ke kelompok 1 tamunya siapa? Oh, sudah. Kelompok sana? Nah, silakan duduk, dipersilahkan duduk seperti bertamu ya. Seperti bertamu, tamunya suruh duduk, kalian yang presentasi itu berdiri. Ya. Yang presentasi berdiri, tamunya duduk. Nanti ya. Nah, agak sana. Kamu yang pegang, Mbak. Siapa yang presentasi? Berdua kan? Iya. Kamu mendengarkan, baru nanti boleh tanya. Gitu ya. Dengarkan dulu ya. Sebentar. Presentasi dulu, baru bertanya. Gitu ya. Siap? Yang presentasi berdiri, Bu Zulfi pengen lihat biar beda. Yang presentasi berdiri, yang tidak presentasi duduk. Yang tamunya silahkan duduk. Ini tamu. Oke, ini presentasi ya. Oke, siap? Oke. Untuk setiap penampilan atau presentasi, Bu Zulfi berikan waktu 10 menit. Jelas? Jelas. Kalau nanti waktunya habis, Bu Zulfi bilang ganti. Gitu ya? Oke? Oke, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kerja kelompok kami tentang pengujian kandungan boraks pada bakso. Setelah kami pengujian kemarin, sampel bakso pertama itu sudah diberi berwarna. Warnanya berubah menjadi warna merah kecoklatan. Kemudian sampel bakso yang kedua tusuk gigi tidak berubah warna, dan bakso ketiga tusuk gigi tidak berubah warna. Dan kami juga telah menganalisis hasil pengujian kami. Pada sampel bakso 1 berubah warna, dan pada hasil pengujian kami di bakso 1 masih pada
Coba diulangi lagi. Diangkat posternya, Le. Posternya diangkat. Coba pertanyaannya paling mana? Ada karena tahu mengandung boraks. Kita dapat mengetahui perbedaan makanan yang mengandung boraks dan makanan yang tidak mengandung boraks dengan menggunakan kurikumin kunyit. Kurikumin kunyit dapat mendeteksi adanya boraks pada makanan. Berikut caranya. Teteskan perasan kunyit ke makanan dan tunggu sekitar 1 menit dan lihat hasilnya. Jika makanan yang mengandung boraks akan berubah warnanya menjadi merah kecoklatan. Sekian, apakah ada pertanyaan? Berdasarkan hasil pengamatanmu, apa yang terjadi pada beberapa sampel mie basah setelah diteteskan indikator kunyit? Sampel 1 berubah warnanya menjadi merah kecoklatan. Sampel 2 berwarna tetap kuning. Sampel 3 juga berwarna tetap kuning. Berdasarkan hasil pengamatanmu, adakah sampel mie basah yang berubah warna setelah dideteksi indikasi kunyit? Jika ada, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ada sampel yang berubah. Sampel ke-1 kemungkinan mengandung boraks karena jika mie basah mengandung boraks, dideteksi kunyit akan berubah warna merah kecoklatan. Sudah semua? Nah, sekarang waktunya habis. Silahkan berganti peran. Oke, berganti peran. Oke, silakan berganti peran sudah? Sudah? Oke, silakan. Sama caranya seperti tadi. Yang presentasi ada 2, yang lain boleh ke kelompok yang lain.
Kak, sudah? Sudah siap? Kalau siap, angkat jempolnya ke atas. Sudah siap? Angkat jempolnya ke atas kalau sudah siap. Oke. Ini belum? Belum siap? Siap? Oke. Belum? Sudah? Oke? Oke. Yang lain sudah? Sudah? Oke. Oke. Perhatikan. Bu Zulfi akan memberikan aba-aba kalau dimulai ya. Oke. Mana tamunya satunya ini? Siapa ini tamunya? Kelompok pengawet, mana tamunya? Di sini belum ada. Dari kelompok pengawet. Siapa tadi? Dari kelompok pengawet siapa? Oke. Sudah? Sebentar, ada yang belum siap. Tamunya silahkan duduk. Sudah duduk tamunya? Dipersilahkan duduk tamunya. Sudah? Yang tamu silahkan duduk. Yang bukan tamu berdiri. Oke ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Silahkan. Perkenalkan kami dari kelompok pemanis mau mempresentasikan uji kandungan boraks pada mie basah. Berdasarkan hasil pengamatan, pada simpel mie basah 1 warnanya tetap kuning. Pada simpel mie basah 2 warnanya orange, dan pada simpel mie basah 3 warnanya tetap kuning. Berdasarkan hasil pengamatan, apa yang terjadi pada beberapa simpel mie basah tersebut? Setelah pengamatan terdapat perubahan warna pada simpel mie basah 2. Pada awalnya berwarna kuning menjadi warna orange, sedangkan pada mie basah 1 dan mie basah 3 warnanya tetap yaitu kuning. Dan berdasarkan hasil pengamatan pada simpel mie basah yang berubah warna setelah dideteksi di indikator kunyit, yaitu yang terjadi karena makanan tersebut mengandung boraks. Selanjutnya, waspada zat aditif pada mie basah. Bahaya makanan mie basah dengan campuran bahan zat aditif. Mie basah merupakan mie yang dibuat untuk bakmi. Hati-hati jika menemukan mie yang mengandung zat aditif berupa boraks atau formalin yang ciri-cirinya antara lain: 1. Waktu dipegang mie terasa kenyal. 2. Biasanya tercium aroma seperti obat. 3. Mie sangat kenyal atau kenyalnya mirip karet. 4. Mie tahap disimpan atau dibiarkan dalam suhu ruangan selama 1 atau 2 hari. Bahaya zat aditif apabila memiliki riwayat alergi, diare, muntah, sakit perut, batu pilek, gatal-gatal, ruam kulit. Mie basah yang tidak mengandung formalin zat aditif. 1. Saat dipegang mie terasa lembut teksturnya, aroma terigu sedikit, bau anyir telur. 2. Mie mudah sekali putus atau patah karena tidak terlalu lihat atau kenyal. Apakah ada pertanyaan? Ada saya. Bagaimana mie basah mengandung boraks? Waktu dipegang mie terasa kenyal, biasanya tercium aroma seperti obat. Mie sangat kenyal, kenyalnya mirip karet. Berdasarkan hasil pengamatanmu, apa yang terjadi pada beberapa sampel mie basah setelah dideteksi indikator kunyit?
makanan berdasarkan hasil pengamatan. Pada Simple Mi bahasa 1 warnanya tetap kuning, pada Simple Mi bahasa 2 jadi warnanya orange, dan pada Simple Mi bahasa 3 warnanya tetap kuning. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Sudah. Oke, anak-anak, tadi Bu Zulfi sudah membagikan tanda jempol kepada semua peserta didik. Semua anak sudah dapat tanda jempol? Silakan tanda jempolnya diberikan ke kelompok yang kamu sukai. Jangan ada yang disimpan. Berikan ke kelompok yang kalian sukai. Nanti ada karya terfavorit, itu hasil dari jempol yang kalian berikan, gitu ya. Oke, silakan. Jangan ada jempol yang tersisa, ini masih sisa. Ayo berikan ke teman yang kamu paling sukai. Yang mana? Boleh yang manapun. Ya, boleh keliling. Oke, sudah? Sudah? Sudah. Oke, silakan sekarang duduk kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan duduk kembali ke kelompoknya masing-masing. Ada yang belum? Dapat berapa? Waduh, gini. Dapat berapa? Dapat berapa? Sip. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, sekarang coba perhatikan Bu Zulfi dulu. Sekarang Bu Zulfi punya permainan. Bu Zulfi punya permainan. Ini permainan sinonim dan antonim. Tahu sinonim? Sinonim itu apa? Sinonim persamaan kata. Kalau antonim lawan kata. Oke. Jadi kita akan belajar antonim, kita sambil main game ya. Jadi kalau Bu Zulfi minta angkat tangan kanan, kalian angkat tangan kiri. Bisa? Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Tangan kanan kebalikannya tangan kiri ya. Toleh ke kanan berarti kalian toleh ke kiri gitu ya. Berarti kalau Bu Zulfi berikan perintah, kalian lakukan sebaliknya. Kalau Bu Zulfi berikan kata misalnya baik, berarti baik, benar, salah, gitu ya. Paham? Paham? Bisa? Maju?
Gitu ya. Tapi kalau Bu Zulfi praktekkan berarti kalian juga mempraktekkan. Kita testing dulu ya. Kita testing. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Oh iya. Toleh ke kanan. Loh, ada yang kembali. Toleh ke kiri. Maju. 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 Salah. Oke. Bisa ya? Yang salah nanti maju ke depan buat nyanyi. Oh. Jadi kita harus konsentrasi. Oke. Enggak, kan Bu Zulfi enggak lakukan. Lihat Bu Zulfi ya, kalau Bu Zulfi melakukan, kalian juga harus melakukan tapi dengan sebaliknya. Jelas? Oke. Toleh ke kanan. Toleh ke kanan. Maju. Maju. Angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Siapa ini? Haris. Haris ya. Oke. Haris mau menyanyi? Boleh. Lagunya bebas ya. Lagunya bebas buat hiburan kita semua. Bisa? Oke, silakan. Itu yang pegang kan? Ayo. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau kuning ke. Apa ayo lagi. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Oke, sudah beri tepuk tangan untuk Haris. Bisa ya? Oke. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran ya? Oke, kita lanjutkan. Oke. Jadi Bu Zulfi akan menyampaikan sedikit ringkasan materi yang telah kita pelajari mulai dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang hari ini, gitu ya. Coba dengarkan baik-baik. Kalau ada yang perlu dicatat, boleh silahkan dicatat di buku tulis. Oke. Zat aditif dalam makanan. Zat aditif itu adalah zat yang sengaja ditambahkan pada makanan untuk, yang pertama fungsinya memperbaiki tampilan. Berarti kalau memperbaiki tampilan itu namanya pewarna. Memperbaiki tampilan. Jadi warnanya supaya lebih cantik dan menarik. Kemudian fungsi yang kedua meningkatkan cita rasa. Dia bisa pemanis, dia bisa penyedap rasa. Nah, sama seperti nama kelompok kalian ya. Nama kelompok kalian adalah macam-macam zat aditif berdasarkan fungsinya. Ada yang pewarna, pemanis, penyedap, kemudian pengawet, apalagi? Pengental, ada pengemulsi. Kemudian ini memperkaya kandungan gizi. Jadi menambahkan gizi dari makanan. Kemudian mengawetkan agar makanan tidak cepat membusuk. Oke, jadi fungsinya zat aditif untuk mengawetkan makanan agar tidak cepat membusuk. Nah, pengelompokan zat aditif itu dibagi menjadi dua. Ada zat aditif alami dan buatan atau sintetis. Apa perbedaan alami dengan buatan? Itu dari alam, kalau sintesis itu buatan. Buatan manusia. Kalau buatan biasanya mengandung bahan-bahan kimia. Kalau alami berarti zat aditif yang diperoleh dari alam. Nah, jadi contohnya dari tumbuhan. Contoh pewarna, ada pewarna makanan,
yang dari sintetis atau dari pabrik buatan manusia, ada juga pewarna yang dari bahan alam. Contohnya pewarna apa? Alam itu kunyit diperas itu kan Kunyit diperas, warnanya jadi kuning atau oranye, bagus. Kemudian pemanis juga sama. Ada pemanis yang alami dan pemanis yang buatan. Kalau alami apa contohnya? Yang kamu pakai setiap hari? Gula. Gula berasal dari apa sih? Dari tebu atau gula aren, berasal dari pohon aren, kan gitu ya. Kalau buatan, contoh pemanis buatan kemarin yang kamu identifikasi di awal pembelajaran, ada bungkus makanan. Nah, ada pemanis buatan yaitu aspartam. Oh, masih ingat aspartam? Oke, itu contoh pemanis buatan. Seperti halnya penyedap, kemudian pengawet, pengental dan pengemulsi. Ada yang alami, ada yang buatan. Kira-kira lebih bagus yang alami atau buatan? Alami lebih sehat. Tapi semuanya ada positif dan ada negatifnya. Kalau alami kita harus perlu tenaga ekstra untuk membuat. Kita pakai pewarna buatan, kita tinggal beli, kemudian tinggal kita masukkan, sudah jadi. Tapi apa dampak negatifnya? Pada kesehatan. Ada juga pewarna yang tidak dianjurkan digunakan pada makanan. Oke, kemudian pengelompokan zat adiktif berdasarkan fungsinya. Ini sudah ya, sudah Bu Zulfi sampaikan. Dari sini ada yang kalian belum pahami? Tentang boraks. Bagaimana tentang boraks? Boraks itu apakah zat aditif? Ya, tetapi yang tidak boleh ditambahkan pada makanan, tidak boleh dipakai karena borak itu bukan zat aditif pada makanan. Ya, borak itu adalah zat bahan kimia yang fungsinya untuk pengelasan gelas kaca, kemudian kamu makan. Kemarin dari sampel makanan yang kamu teliti atau kamu uji, ada enggak yang mengandung borak? Ada. Siapa yang beli yang mengandung borak? Tidak tahu ya siapa yang membeli ya, karena semuanya dicampur jadi satu karena tidak tahu. Mulai sekarang kalian harus waspada. Waspada apa? Oke, solusinya sudah kalian temukan semua tadi. Cara memilih makanan sehat tanpa borak. Ada tadi membedakan tekstur, kemudian lihat kekenyalannya. Kalau semakin kenyal berarti semakin mencurigakan. Kalian bisa lakukan pengujian sendiri kandungan boraks di rumah dengan bahan-bahan sederhana. Oke, sekarang waktunya pengumuman karya terfavorit. Yuk kita hitung perolehan jempolnya. Oke, sekarang dimulai, kita hitung sama-sama. Bu Zulfi tunjukkan, minta tolong ditunjukkan perolehan jempol dari kelompok pewarna. Kita hitung sama-sama ya. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada berapa? Ada 6. Beri tepuk tangan untuk kelompok pewarna. Oke. Sekarang kelompok pemanis. Kita hitung sama-sama ya. Ayo sini, salah satu ini aja harus. Kita hitung ya. Mana jempolnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Ada 6? Ada berapa? 5. Ada 5. Beri tepuk tangan untuk kelompok pemanis. Sekarang kita hitung yang kelompok penyedap. Minta tolong dipegangkan. Dipegangkan. Oke, kita hitung sama-sama dari kelompok penyedap berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok penyedap. 5. Apakah ada yang mengalahkan rekor kelompok pewarna? Kita lihat dulu dari kelompok
Anak dulu, ini dulu wes. Kelompok pengemulsi, silakan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke, sekarang kelompok pengental. Pegangkan. Oke, berapa jempolnya? 5. 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terakhir penentuan kelompok pengawet. Diangkat deh. Oke, kita hitung ya. 7. Berapa? 5. Oke. Oke. Ini adalah penilaian dari kalian sendiri. Berarti kelompok dengan jempol terbanyak adalah kelompok 1. Oke. Karena semuanya sudah berusaha, jadi semuanya dapat hadiah. Tapi dari kelompok berapa? 1 ya? Kelompok 1 masing-masing 1. Ya. Yang lain 1 kelompok 1. Berarti saling berbagi. Oke. Oke anak-anak, sudah? Oke, jajannya dimakan nanti ya. Jajannya dimakan nanti ya. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil coba dengarkan Bu Zulfi. Oke, silahkan setelah ini kalian berdiskusi menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tuliskan hasil kesimpulannya pada LKPD. Waktunya berapa menit? 3 menit ya. Silahkan diskusi membuat kesimpulan. Oke, selain kesimpulan, kalian juga mengisi LKPD bagian yang paling terakhir ya, kesimpulan ya. Kesimpulan dan kendala yang kalian hadapi selama kegiatan pembelajaran. Apa kendalanya, kemudian solusinya apa, cara mengatasinya apa. Silakan. Waktunya Bu Zulfi tambah ya, 5 menit untuk membuat kesimpulan dan kendala yang kalian hadapi. Ya, dituliskan di LKPD ini ya. Kendalanya apa, cara mengatasinya bagaimana. Gitu. Kendalanya apa? Misalnya kamu pada saat membuat menguji kemarin, apa kendalanya? Kalau nggak ada, misalnya pada saat buat poster, apa kendalanya? Itu boleh. Misalnya ini dituliskan sebagai kendala, boleh. Ya. Ya, tuliskan apa kendala yang kalian hadapi selama pembelajaran. Entah itu ya, mulai pertama, mulai pengujian. Apa? Masa nggak ada? Kemarin kamu kan pas UKS. Jadi pas datang sudah mulai pembelajaran, akhirnya tidak mengerti. Itu kan salah satu kendala kan? Ya kan? Masalah.
Atau pada saat membuat poster, apa kendalanya misalnya. Nah, gitu ya. Masing-masing anak bisa berbeda nanti kendalanya ya. Oke. Sama sekali. Lancar, Jaya pada saat membuat. Apanya? Bensin. Maksud itu kendala. Ya enggak apa-apa, tuliskan saja. Siapa yang bensinnya habis? Boncengan. Ya, pada saat membuat poster, apa kendalanya? Kendalanya itu ada kendala, Bu. Oh, lancar ya, wes. Lancar. Ini loh langsung jadi. Oh, langsung jadi. Boleh tuliskan aja. Tuliskan aja. Sudah? Kendala ya. Ya, mau tanya apa? Kenapa? Iya, kendala yang kamu hadapi apa selama menyelesaikan ini sama yang pengujian kemarin? Uji kandungan makanan kemarin kamu ada kendala enggak? Enggak ada. Masuk lancar Jaya. Apa kendalanya? Oh ya boleh tuliskan. Waktu melakukan percobaan apa berarti? Sangat singkat. Cara mengatasi apa? Berarti membagi tugas supaya semuanya selesai. Boleh kan gitu? Boleh tuliskan gitu. Pada saat membuat poster ada kendala enggak? Apa? Ya, boleh tuliskan semuanya. Ya. Tuliskan semua kendalanya. Oke, sudah ada yang belum selesai? Sudah? Sudah. Kalau sudah, nah, sekarang kita waktunya untuk menyampaikan hasil kesimpulan yang telah kalian buat. Oke, Bu Zulfi minta masing-masing kelompok ya menyampaikan hasil kesimpulannya. Mungkin dari kelompok siapa dulu yang mau menyampaikan kesimpulannya? Menyampaikan kesimpulannya? Ya, boleh. Ya, kesimpulannya tadi ya. Kesimpulan dampak penggunaan zat aditif pada makanan. Bagi kebanyakan orang, zat aditif pada makanan dalam jumlah yang aman tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Namun ada sebagian orang yang dapat mengalami efek samping seperti diare, sakit perut, batuk pilek, muntah, gatal-gatal, dan ruam kulit setelah mengonsumsi makanan dengan kandungan zat aditif. Efek samping ini biasanya saja terjadi jika seseorang memiliki reaksi alergi terhadap zat aditif tertentu atau jika kandungan zat aditif yang digunakan terlalu banyak. Oke, terima kasih. Oke, bagus sekali dari kelompok 5. Tadi kesimpulannya mengacu pada tujuan pembelajaran yang pertama untuk menganalisis dampak zat aditif berbahaya. Sekarang siapa yang mau membacakan kesimpulan yang kedua dulu? Yang kedua tentang evaluasi cara mengukur. Oke, boleh. Cara mengukur dan evaluasi penggunaan zat aditif yang menggunakan ADI. ADI merupakan jumlah maksimum BTP bahan tumbuhan pangan yang dapat dikonsumsi setiap hari tanpa menimbulkan efek berbahaya bagi kesehatan. ADI biasanya ditampilkan dalam satuan mg atau kilogram berat badan. Terima kasih dari kelompok pemanis. Oke.
Jadi, cara mengukur atau mengevaluasi penggunaan zat aditif dengan cara menggunakan ADI, ya, ADI ya tadi ya, yang sudah kalian hitung pada pertemuan sebelumnya menggunakan miligram per kilogram berat badan. Yang ketiga, nah, ini tentang solusi rancangan yang telah kalian buat tentang cara memilih makanan sehat tanpa mengandung boraks. Siapa yang mau membacakan solusinya? Ya, boleh. Solusi tentang cara memilih makanan sehat tanpa zat aditif berbahaya. 1. Dalam segi warnanya memiliki warna yang mencolok dan lebih cerah dibandingkan yang lainnya. Itu ciri-ciri bakso yang mengandung boraks. Kemudian dari segi teksturnya itu kenyal dan terlihat lebih segar, cerah dibandingkan makanan yang lain. Ciri-ciri mie basah yang mengandung boraks itu teksturnya kenyal, lebih mengkilap, tidak lengket dan tidak cepat putus. Ciri tahu yang mengandung boraks itu teksturnya kenyal dan padat serta lebih sulit untuk dihancurkan. Ciri bakso yang mengandung boraks, warnanya itu pucat, teksturnya kenyal dan berbeda dari yang lainnya. Jadi waspada ya. Oke, terima kasih dari kelompok pewarna. Oke, anak-anak, setelah membacakan kesimpulan berarti usai sudah ya pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk itu sekarang LKPD, handout, buku paket silahkan dimasukkan dalam tas. Sediakan 1 alat tulis, ballpoint atau pensil. Sudah? Silahkan dimasukkan dulu. LKPD, handout, kemudian buku paket, buku pelajaran IPA silahkan dimasukkan dalam tas. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Hanya sediakan pulpen atau pensil. Ini ditekuk dulu. Ya. Sudah? Sudah. Oke, Bu Zulfi akan membagikan soal evaluasi. Soal ini dikerjakan individu, tidak berkelompok sendiri-sendiri. Kerjakan dengan jujur dan teliti. Waktu mengerjakannya 15 menit. Jelas? Jelas. Oke. Oke, ini dibagi ya. Oke. Pertama, tuliskan dulu nama. Jangan lupa identitasnya. Nama, kelas, nomor absen. Nama, kelas, nomor absen diisi dulu. Oke, silahkan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak usah melihat punya temannya. Waktunya 15 menit.
Iya, dinilai. Kerjakan sungguh-sungguh ya. Kerjakan sungguh-sungguh. Ini masuk di penilaian ya. Tadi sudah Bu Zulfi sampaikan, ini adalah penilaian pengetahuan yang akan Bu Zulfi ambil dari kalian secara individu. Jadi tidak usah melihat punya temannya. Tanya apa? Gambar yang kurang jelas. Oh, zat adiktif itu belum. Ya, belum kita pelajari. Berarti oke, ada gambar yang kurang jelas ya. Nomor 4 itu adalah gambar mentega. Nomor 4, ini karena cetakan fotokopiannya kurang jelas. Jadi ini nomor 4 itu gambar mentega. Menit kok iki. Nomor 1, apakah kalian sudah jelas gambarnya? Sudah? Tidak jelas ya? Nomor 1, coba perhatikan dulu ya, nomor 1. Nah, komposisinya jagung utuh. Ini sesuai dengan pilihan jawabannya. Komposisinya jagung utuh, perasa keju, coklat, karamel, kopi, atau tiramisu, kemudian garam, minyak jagung, nah, kemudian bahan pengawet dan pewarna. Itu komposisi pada gambar ya. Nah, pada soal itu yang ditanyakan yang termasuk zat aditif alami. Kalian pilih yang mana?
Oke, waktunya kurang 5 menit. Ya. Iya. Kurang 5 menit, manfaatkan sebaik mungkin, dicek lagi jawaban kalian apakah ada yang kurang tepat, dicek lagi atau diperiksa kembali ya. Atau sudah selesai semua? Oh, sudah. Oke, sudah selesai ini? Sudah? Wah, luar biasa. Apakah soalnya mudah-mudah? Sangat mudah. Wah, berarti tandanya kalian
sudah menguasai materi pembelajaran kita hari ini. Tapi belum tentu ya, nanti Bu Zulfi koreksi dulu. Apakah nanti kalian sudah bisa lanjut ke materi yang akan datang atau masih harus mengulang lagi, gitu ya? Oke, silahkan kalau sudah dikumpulkan ke depan, dikumpulkan salah satu saja. Iya, satu kelompok satu yang mengumpulkan, gitu ya. Takut ada yang nggak ada namanya. Ya, Cici periksa dulu. Tuh, yang mana yang betul? Jangan ada yang dijawab dua ya. Nanti mana yang betul ya? Oke, dah, kembali duduk. Lima. Oke, nah anak-anak, seperti biasanya di akhir pembelajaran, duduk dulu. Di akhir pembelajaran seperti biasanya Bu Zulfi akan meminta kalian untuk merefleksi atau mengevaluasi pengalaman belajar yang kalian alami tadi. Nah, kalau biasanya Bu Zulfi tanya secara verbal, kali ini Bu Zulfi membagikan kertas yang bisa kalian tulis tentang perasaan kalian selama kegiatan pembelajaran. Nah, ini ya, sesuai dengan yang ini. Oke. Ada berapa pertanyaannya? Ada 5 ditambah perasaan kalian, gitu ya. Berarti ada 6. 1 perasaan kalian, kemudian lanjut ke menjawab pertanyaan itu. Apakah kalian, ini sudah ya perasaan ya? Berarti ada 5. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan hari ini? Jadi kalian tuliskan di kertas ini. Gitu ya. Tidak perlu diberi nama kalau kalian malu mengungkapkan isi hati kalian. Jadi ini ditulis jujur sesuai dengan apa kata hati kalian. Jelas? Real ya? Jelas ya? Bu Zulfi bagi. Tidak usah diberi nama. Tidak usah diberi nama, kemudian jawab pertanyaan yang ada di depan di kertas itu. Tidak usah, ya, tidak usah. Rahasia jadi namanya ya. Bu Zulfi tidak tahu ini yang sedih siapa, yang bingung siapa, atau yang sudah sangat senang belajar siapa, ya. Ya. Silakan ditulis, jawab yang ada di depan pertanyaannya. Sudah dapat kertas semua? Sudah. Oke, silahkan diisi. Ya, Bu Zulfi tidak lihat ya. Nggak boleh lihat kan Bu Zulfi ya? Ya, silahkan ditulis. Bu Zulfi nggak lihat ya. Jadi nggak tahu siapa yang suka pelajarannya Bu Zulfi atau siapa yang tidak menyukai pelajaran IPA hari ini. Boleh. Ya. Kenapa? Pertanyaannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan? Ya, pertanyaannya ada 5 sesuai yang di layar ini ya. Silahkan langsung jawabannya, enggak usah ditulis pertanyaannya, langsung. Ya.
Kalian juga boleh menuliskan kesan dan pesannya untuk Bu Zulfi ya, ditambah lagi pribadi. Boleh misalnya kamu pengennya Bu Zulfi mengajarnya seperti apa, atau kamu pengennya pelajarannya seperti apa gitu ya. Nah, boleh dituliskan di situ. Pesan, kesan, saran, boleh. Silahkan. Bahasanya usahakan pakai bahasa Indonesia, tapi kalau kalian kesulitan boleh menggunakan bahasa Jawa yang sopan. Ya. Bahasa Jawa, pakai kromo boleh. Silahkan. Yang sudah boleh ke depan taruh di dalam kotak ini ya. Jadi Bu Zulfi tidak lihat. Yang sudah langsung taruh di dalam kotak. Ya. Tambah kesan dan pesan ya. Tambahan kesan dan pesan. Silahkan. Kesannya apa, pesannya untuk Bu Zulfi apa, boleh. Bebas ya, kan Bu Zulfi tidak tahu itu siapa yang ngisi gitu ya, kan tidak ada namanya. Bu Zulfi juga tidak hafal tulisannya, tidak hafal, ya boleh. Boleh, dilipat, boleh. Nggak lihat Bu Zulfi, ayo, tidak apa-apa, tidak ada yang tahu. Hah? Ya tahu no Bu Zulfi, itu kamu dikasih nama. Ini nggak apa-apa, bapak kan? Yuk silakan dikumpulkan. Ya. 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 Oke, masukkan. Boleh dilipat, boleh enggak, terserah, bebas. Yuk dimasukkan, cukup kan? Enggak kelihatan nanti punya Amir yang mana, enggak kelihatan, enggak tahu gitu. Oh, kok ngekei bocoran Bu Zulfi? Sudah? Ada yang belum? Oh belum, ayo silakan. Jangan ditandai biar Bu Zulfi enggak tahu. Nah. Oke, silakan duduk kembali ke kelompoknya masing-masing. Sebentar. Ayo duduk dulu. Oke, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya
Duduk dulu Surya. Duduk dulu. Oke. Jadi anak-anak untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan. Kalau sekarang sudah zat aditif, besok pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan zat adiktif. Ada K-nya, adiktif. Gitu ya. Apa perbedaannya kita akan mengetahui di pertemuan selanjutnya. Oke. Seperti biasanya sebelum mengakhiri pembelajaran silahkan dipimpin berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Silakan. Hati ya. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.